laporan apel awal bulan tanggal 5 September tahun 2022. Siap! Laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan. Mana pembina apel? Hormat! Dan tegak! Dan Laporan masing-masing pemimpin barisan. tegak! Amanat. Barisan diistirahatkan. Dan diserahkan. Istirahat di depan! Dan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Saudara PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, para staf ahli, para asisten, para kepala-kepala OPD, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire, serta seluruh staf apel gabungan awal bulan yang saya hormati. Pertama-tama, patutlah kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan kebaikan Tuhan yang kita percaya sehingga pada saat ini pun kita diberi kesehatan dan kesempatan yang baik ini untuk mengikuti apel gabungan awal bulan dalam keadaan sehat dan walafiat di tempat ini. Para peserta apel gabungan yang saya hormati, pada kesempatan ini kita semua bersyukur bahwa kondisi Kabupaten Nabire saat ini masih aman dan nyaman, sehingga aktivitas kita sebagai ASN yang melayani masyarakat kita ada dalam kondisi aman dan nyaman. Pada hari yang bahagia ini, saya menyampaikan ada beberapa hal supaya kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu tim TAPD melakukan rapat dalam rangka kesiapan UAP PPAS untuk perubahan APBD tahun 2022. Saya tekankan pada kesempatan ini bahwa namanya perubahan, banyak kepala PD yang mengharapkan bahwa, atau kepala bidang juga mengharapkan bahwa di perubahan itu ada pendapatan sehingga akan bagi pagu anggaran. Saya bersyukur pada saat ini biarlah kita yang mengetahui tentang APBD perubahan ini, bahwa APBD perubahan itu ketika ada pendapatan itu pun tidak besar, maka kita hitung itu hanya skala prioritas. Kemudian di dalam APBD perubahan itu hanya untuk kita lihat hanya silva yang tahun sebelumnya, itu yang akomodir kembali di dalam APBD perubahan. Atau
kegiatan-kegiatan yang belum terbelanja di Perkada 1, 2, 3 itu yang harus akomodir di APBD perubahan. Jangan sampai ada yang pikir bahwa di APBD perubahan itu ada pendapatan sehingga kita akan bagi pagu anggaran ke seluruh SKPD. Itu kita perlu ketahui. Yang kedua, saya sebetulnya latsar untuk Kabupaten Nabire hasil formasi tahun 2018 itu sebetulnya minggu lalu kita sudah berjalan latsar. Tetapi justru peserta latsar sendiri yang lapor kejaksaan bahwa ada indikasi penyelewengan anggaran kegiatan latsar Kabupaten Nabire tahun 2022. Itu bukan rugikan untuk saya pribadi dan juga Kepala BKPSDM atau staf BKPSDM, tetapi itu merugikan diri sendiri. Kalau memang latsar itu kita akan lakukan, maka nilai untuk atau plafon anggaran untuk latsar itu sekitar 7 atau 8 miliar. Kalau kita lihat dan kita lakukan yang sebetulnya. Tetapi nilai sekitar 1,5 miliar, sehingga kegiatan latsar ini kami merasa bahwa itu penting dan ini kesempatan terakhir bagi mereka sehingga kita mau lakukan. Tetapi ada yang laporkan, peserta itu sendiri mereka yang laporkan ke kejaksaan. Padahal kita sampaikan ada beberapa kabupaten yang saya ikuti bahwa ini peserta latsar sendiri yang mereka sendiri yang siapkan atribut. Sedangkan kita, biaya anggaran yang ada prioritas itu hanya untuk widya suara dengan biaya panitia, tetapi peserta yang memang perlu kelengkapan makan dan minum dan sebagainya, ya panitia harus tanggung jawab. Tetapi kalau hal-hal yang tidak mengeluarkan biaya terlalu besar seperti dasi, seperti pakaian olahraga dan sebagainya, ATK bisa siapkan oleh peserta itu sendiri. Intinya adalah latsar ini bisa laksanakan dan mengakui bahwa mereka bukan lagi calon pegawai negeri sipil, tetapi mereka adalah pegawai negeri sipil yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Tetapi begitu karena laporan itu sampai di kejaksaan, maka saya sampaikan kepada BKPSDM bahwa biarlah batal saja dulu kita, karena dapat panggilan, kita proses kejaksaan ini jalan. Setelah selesai waktu memungkinkan kita akan lakukan. Tetapi kalau hal seperti itu terjadi, maka kebijakan pemerintah pusat atau ini nyatakan bahwa pegawai negeri sipil tersebut formasi tahun 2018 yang masih CPNS kita tidak lakukan, maka itu dibatalkan pun jadi karena ini masih sementara, masih calon. Mulai dari tahun 2018, 19, 2020, 21. Ini sebelumnya kan mereka belum alokasikan. Bersyukurlah saya berpikir di tahun 2021 alokasikan anggaran untuk harus mereka ini lakukan latsar. Tetapi mereka tidak bersyukur bagian itu sehingga apa yang terjadi kita akan ikuti seksama. Karena kita Kabupaten Nabire tidak bisa ambil keputusan bagian itu. Ada pemerintah tingkat atas provinsi dan pusat ada. Seperti pegawai negeri sipil sekitar 200-an orang yang kita hentikan. Kita hentikan dari 1 Agustus. Karena kelompok pegawai negeri tersebut, saya memang sangat sedih. Sekian tahun mereka kerja. Tapi kalau kita biarkan pun susah. Kita biarkan pun susah. Saya tanya ketika mereka datangi ke kantor bupati bahwa sejak pengangkatan dari tahun 2016 itu urus kenaikan pangkat ke tidak. Mereka mengakui bahwa itu urus kenaikan pangkat, tetapi data mereka tidak terdaftar dalam database pegawai, maka mereka tidak bisa proses kenaikan pangkat mulai dari tahun 2016 sampai 2022, 6 tahun. Ini persoalan yang hadapi oleh kita.
Kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Nabire ini pegawai yang paling terbanyak di Provinsi Papua, 4.000 sekian. Berarti Kabupaten Nabire ini kategori kabupaten yang kategori besar, karena di Papua ada 3 kategori, kategori kecil, kategori menengah, dan kategori besar. Maka itu Kabupaten Nabire dan beberapa kabupaten lain termasuk kategori kabupaten besar di Provinsi Papua. Kemudian yang berikut, saya dapat ada surat edaran dari Bupati untuk melakukan pungutan terhadap kegiatan daerah otonom baru dan sebagainya yang dilakukan oleh seorang ASN. Saya dengan tegas sampaikan kepada keuangan untuk pegawai tersebut itu gajinya dihentikan. Karena melakukan tanda tangan palsuan yang dilakukan oleh pegawai tersebut itu, saya tidak merasa rugi bagi saya, tetapi yang merasa merugikan adalah masyarakat yang kena dampak daripada surat edaran tersebut itu. Maka itu saya dengan tegas pegawai tersebut itu gajinya akan hentikan, dan bila perlu proses hukum kami akan lakukan. Terima kasih Kepala Satuan Pamong Praja sudah laporkan kepada pihak kepolisian, maka pegawai tersebut akan proses. Karena pegawai tersebut sudah ketahui bahwa staf di Dinas Pariwisata. Ini kedua. Yang ketiga, bahwa masih juga pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai juga. Itu pada SKPD pengummut pajak atau PAD. Hal-hal seperti begitu harus kita waspada. Kita lakukan. Maka ini kita dalam minggu ini kita didatangi oleh tamu kita dari Kementerian Dalam Negeri untuk verifikasi perkantoran dan juga kediaman pejabat gubernur. Maka minggu ini kita konsentrasi untuk bekerja. Tapi minggu depan setelah sekda dengan beberapa OPD penghasil PAD, tetap kejar target-target yang kita targetkan untuk mengejar pendapatan asli daerah. Bapak Bupati beserta AP gabungan yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan doa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Penghormatan. Naik! Tegak! Naik! Pembinaan